Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 4, 17 dan Pengkhotbah ayat 5, pasal 5 ayat 1 hingga 6. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kerana mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kerana Allah ada di syurga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Kerana sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, kerana ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merosakkan pekerjaan tanganmu? Kerana sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, coba Shalom. Coba lihat kiri kananmu, ada banyakkah kursi kosong? Ada banyak, ya, ada banyak. Ya, jadi mari bersama-sama tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama tetap mendorong, menggalakkan ya keluarga, jiran-jiran, dan siapapun yang mungkin kamu rasa, mereka tidak hadir hari ini, teks mereka, kenapa tidak datang? Ya, mungkin mereka sakit, mungkin mereka ada halangan. Sekurang-kurangnya mari bersama-sama kita menjadi jemaat yang prihatin. Hati yang dikatakan hati kita yang hangat untuk beribadah bersama-sama. Amin. Ya, jadi hari ini ya kita meneruskan siri khotbah kita di dalam penyembahan. Ya, kita sudah belajar dan perkenalkan bagaimana kita bersama-sama memahami bagaimana hidup untuk menjadi seorang penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, daripada siri khotbah kita ya di dalam beberapa minggu kita ingatkan ada 4 tema utama yang akan kita tekankan sepanjang minggu. Ada 4 tema. Yang pertama adalah hadirat. Nah, minggu lalu ya kita sudah mengajar bahwa setiap kita jangan pernah lupa ketika kita datang beribadah di tempat ini, yang harus kita nantikan, yang harus kita alami adalah hadirat Allah. Pertemuan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Siapa ketika penyembahan sebentar tadi dia merasakan sesuatu, merasakan jamahan di dalam hatinya. Coba angkat tangan. Ada? Wah, banyak yang belum dijamah Tuhan. Ya, kalau belum, pastikan sebelum Anda pulang dari tempat ini, pastikan Anda mengalami, Anda merasakan ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu sepanjang ibadah ini. Nah, itu adalah hal yang penting, yang mengalami Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah persiapan. Nah, di dalam persiapan ya kita harus juga diingatkan tentang bersiap sedia. Bersiap sedia untuk bertemu dengan seseorang yang penting. Ya, kita sudah bagi tahu, kadang kalau ada orang penting kita langsung pikir pakaian yang bagaimana bertemu dengan orang ini, ya bagaimana kita bersiap sedia. Demikian persiapan kita ketika kita mendekati Allah. Nah, jadi itulah yang akan kita bahaskan sebentar nanti. Yang ketiga adalah kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Belum kuat. Sebelah sini kuasa. Amin. Nah, kuasa ya bagaimana penyembahan kita merayakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada banyak penerobosan, ada banyak pelepasan, ada banyak penyembuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita bekerja dengan penuh kuasa. Jadi dalam penyembahan kita itu yang harus kita nantikan ya di dalam hidup kita. Yang keempat adalah protokol. Sama-sama katakan protokol. Ya, bukannya MCO.
ya adalah sebuah perayaan bagaimana ya kita mengangkat kita dan menjadikan kesaksian tentang kebesaran Allah kepada orang lain. Bagaimana ianya harus menceritakan tentang Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, nah jadi 4 topik ini yang akan kita tekankan di sepanjang ibadah kita, kebaktian kita. Jadi jangan terlepas. Ya kalau kamu tidak datang minggu ini berarti kamu sudah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi kita harus datang setiap minggu. Katakan kepada kawan kamu, datang setiap minggu. Nah, oke. Nah, kita masuk di poin yang kedua, ya, elemen yang kedua, yaitu tentang persiapan. Apa itu persiapan? Ya, bagaimana kita mempersiapkan kita datang sebagai seorang penyembah. Persiapan untuk menyembah Tuhan itu sangat penting. Ya. Kadang ada banyak cara kita datang dan kita mungkin rasa yang penting saya sampai di ibadah sudah cukup. Nah tapi sebenarnya kita juga seperti saya katakan tadi, seperti mana ketika kita tahu kita akan bertemu dengan seorang yang sangat penting, sudah pasti kita mulai berpikir, pakaian yang macam mana yang sesuai. Kalau kamu diundang ke istana raja, agung lah. Kamu tahu pasti dia ada tata tertib, dia ada peraturan tentang cara berpakaian ketika menghadap raja. Nah demikian ketika kita datang di hadapan Tuhan, ya kita harus juga harus belajar bagaimana kita datang mendekat ke Tuhan. Nah karena di dalam kitab Pengkhotbah yang akan kita belajar bersama-sama, ya daripada ayat yang dibacakan tadi ya dalam Pengkhotbah 4 ayat 17, 5, 1 hingga 6. Ya, ianya menyampaikan tentang hikmat dan pengetahuan bagaimana ya kita harus datang mendekat kepada Tuhan. Nah, jadi itu hal yang sangat penting. Karena kita harus benar-benar memahami dan harus kita tangkap bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan itu adalah berkenan kepada Tuhan. Itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah menyukakan hati Tuhan. Kadang ini selalu kita tidak terpikir. Selalu yang penting saya datang sembahyang cukup. Tetapi sebenarnya hari ini kita harus sama-sama belajar. Nah ada 4 hal. Karena ketika kita beribadah, kita harus ingat ada seorang pastor Alexander McLaren. Ya, dia berkata demikian. Penyembahan yang berbuah dan dapat diterima bermula sebelum ia bermula. Wow, ya, suatu pernyataan yang luar biasa. Siapa sini mau penyembahannya berkenan sama Tuhan, berbuah, penyembahannya disukakan oleh Tuhan? Siapa mau? Ya, nah puji Tuhan ada seorang ibu diangkat tangan. Saya pun mau. Ya, saya mau saya punya ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Nah tetapi dikatakan demikian bahwa ianya bermula sebelum Anda bermula. Maksudnya bahwa sebelum Anda sampai ke tempat ini juga, sebelum sesuatu bermula, kita ianya sudah harus mulai menjadi suatu ibadah di hadapan Tuhan. Persiapan-persiapan kita itu sangat penting. Bukan ketika kita beribadah, tetapi ketika kita mulai bersiap sedia bertemu dengan Raja. Nah kita bermula yang pertama. Yang pertama adalah kita harus menjaga langkah Anda. Sama-sama menjaga langkah Anda. Nah kita baca di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17. Ya, dikatakan di sana, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah di dalam ayat ini berlatar belakang kan ada suatu pemahaman ataupun suatu kebiasaan bagi bangsa Israel ketika mereka datang ke rumah Allah, ya mereka harus menaiki tangga selatan untuk sampai ke pintu bait Allah. Nah tetapi tangga selatan ini kalau kamu lihat gambar raja ini, nah ukuran tangganya tidak seperti tangga kita. Ya kalau tangga kita lihat dia itu rata kan maksudnya bukan rata beginilah. Maksudnya ukurannya itu persis satu persatu sama ya.
Tetapi tangga untuk naik ke bait Allah, dia punya tangga demikian ukurannya. Ya, ada yang kedalamannya 12 sehingga 35 inci. Ya, ia merupakan tangga yang pendek diikuti tangga yang panjang. Ya, dia ada yang pendek, kemudian ada yang panjang. Dia tidak sekata. Ya, jadi kalau kita tidak hati-hati, kita boleh apa? Boleh tersandung ataupun terjatuh. Ya, jadi kenapa dilakukan demikian? Apa tujuannya? Ya, dia bukannya karena dia punya kontraktor tidak cun. Ya, bukan karena kontraktornya tidak cun ya. Tetapi ianya dilakukan secara sengaja karena untuk apa? Untuk memperlambatkan ataupun supaya setiap orang yang ingin naik ke bait Allah untuk bertemu, untuk beribadah, mereka harus mulai perlahankan langkah mereka, berhati-hati. Ambil waktu untuk mempersiapkan. Ya, kadang di kebaktian kita selalunya kita lari-lari. Ya kan? Kalang kabut. Ya, ada sih yang dikejar, ada sih yang mengejar. Ya. Tetapi di dalam pemahaman ataupun gambaran ini, ya, karena ianya membawa suatu pengertian bahwa kita harus mulai perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, ya, steady, sama-sama katakan steady. Karena harus bermula sebelum kita memasuki bertemu dengan Allah. Kita sudah mulai diingatkan kita harus mulai berhati-hati. Mulai berjaga-jaga ketika kita berhadapan dengan Allah. Ya, siapa sini kebiasaannya lambat? Ya, kalau itu adalah kamu, sapu-sapu, bertobat. Sudah pasti kalau lambat ya kita selalu buru-buru kalang kabut, ya. Dan kita harus mulai belajar untuk memperhatikan setiap langkah kita. Ya, karena di dalam penyembahan kita yang terpenting di dalam ibadah kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Dilayani oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Dan kebanyakan kita terlepas hal yang sangat penting. Ya, kita terlepas hal yang sangat istimewa. Bagaimana Tuhan melayani kita, mulai menjamah kita, ya, mulai bekerja di dalam hidup kita. Dan kebanyakan kita terlepas. Karena apa? Dari mulanya kita tidak mempersiapkan langkah kita ketika kita ingin datang beribadah di hadapan Tuhan. Nah, jadi di dalam istilah kalau kita lihat ayat yang tadi ya, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan jagalah langkahmu. Nah, istilah jagalah langkah, ya, kata jaga ya dalam terjemahannya syamar, sama-sama katakan syamar. Ya, yang bermaksud kita harus menjaga tingkah laku kita, hati nurani yang baik yang selaras dengan ajaran Tuhan. Ya, penyembahan kita ya mengingatkan kita harus kita berjaga-jaga, kita harus memperhatikan sikap kita di hadapan Tuhan. Ya, jangan sehingga kita mulai hilang rasa hormat kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Allah yang kita temui adalah Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang berkuasa ke atas kita. Jadi inilah yang harus kita perhatikan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Nah, saya ambil satu ilustrasi yang ringkas ya di bahagian ini. Nah, saya tidak tahu siapa sini yang pernah naik kapal terbang. Ada yang pernah naik kapal terbang? Ya, tidak ramai. Nah, naik bus express. Kurang. Oke, naik speedboat. Adalah kan, ya kalau kita ya balik kampung, naik kapal dan segalanya. Nah, selalunya dalam persiapan kita kalau naik kapal terbang ataupun kita sudah buat persiapan semalam sebelum kita bertolak, kita sudah buat persiapan, kita packing, kita siap-siap, kita sudah pikir apa yang harus kita bawa, kita siap-siap semua. Ya, kalau yang naik kapal terbang lagi sebelum ya 2 jam sebelum kita sudah boleh di sana menunggu dengan sabar. Nah, tetapi di dalam ibadah kita
Ya, kita mau langsung mulai, jangan ditunggu-tunggu. Kita tidak sanggup untuk menunggu. Kita tidak sanggup untuk datang lebih awal, menunggu untuk benar-benar siap bertemu dengan Tuhan. Kita selalu kalang kabut, ya, selalu terkejar-kejar. Tetapi hari ini ya kita harus belajar untuk Tuhan kita. Mari bersama-sama kita siapkan waktu yang terbaik. Datang di bawah kaki Yesus. Kita datang mau menyembah Tuhan. Kalau hal dunia kita begitu ikut konsisten tentang ya masanya, kenapa kita tidak harus mempersiapkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan? Usahakan. Saya tahu tidak mudah, ada banyak cabaran karena si iblis selalu bekerja ya supaya menghalangi kamu, menggoda kamu. Tetapi mari belajar, bangun sikap kamu. Disiplin di dalam kita datang menghadap Tuhan. Siapkan hatimu bertemu dengan Tuhan. Siapkan langkahmu datang bertemu dengan Tuhan. Nah yang kedua adalah melaraskan telinga Anda. Sama-sama katakan melaraskan telinga Anda. Ya, Oke, kita baca kembali ayat yang ke-17 tadi. Ya, kita baca petikan yang sama. Nah, kenapa ianya sangat penting ketika kita melaraskan telinga kita? Nah, mari kita baca 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Daripada ayat yang kedua, ayat yang ke-17b mengatakan menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, daripada kata mendengar, menghampiri untuk mendengar, ya kata ini ya sebenarnya mengajar kita, mengharuskan kita untuk menyiapkan telinga kita untuk mendengar dengan baik, memperhatikan, fokus, meresponi sewajarnya. Ya kalau Padri tanya, oke, siapa sini diberkati? Kita fokus, oh angkat tangan cepat. Ya, itu maksudnya mendengar dengan baik, siapkan telinga kita. Kita perlu memahami ya karena mendengar dan juga melakukan, ya, mendengar dan melakukan, ianya seperti dua siling yang bermuka dua. Ada gambar siling? Boleh kasih nampak? Ya, ianya tidak dapat dipisahkan. 1 ringgit ini tidak boleh tidak laku kalau tidak ada muka yang seperti ini. Dia mesti sama. Sama halnya mendengar dan juga melakukan harus bersama-sama. Ya, kita tidak boleh kita hanya dengar, tetapi kita tidak melakukannya. Ya, tidak boleh. Kalau kita sudah dengar, harus disertai dengan tindakan. Kita tidak boleh juga membuat sesuatu tanpa lebih dulu kita mendengar apa yang seharusnya, apa yang benar, apa yang diajarkan. Kita boleh lakukan apa sahaja, tetapi tanpa kita dengar apa yang penting, kita boleh salah. Jadi mendengar, melakukan itu tidak boleh dipisahkan. Sama halnya ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, ya, kita harus ingat bahwa ketika dikatakan menghampiri untuk mendengar, sebenarnya ayat ini merupakan suatu ajakan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan, ya kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita merupakan suatu jemputan, undangan kepada kita untuk datang mendekat. Kalau kita mau mendengar, biasanya kita mendekat kan, kemudian kita dengar baik-baik. Ya, demikian Tuhan mengundang kita supaya ya kita benar-benar mendengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, kadang kita tidak siapkan telinga kita untuk mendengar. Ada saja sesuatu yang menghalangi kita. Ya, kadang ianya juga karena kita rasa lebih tahu, jadi saya tidak mau dengar. Ya, mungkin kamu lebih percaya pendeta yang orang bilang yang sangat terkenal. Tapi hamba-hambanya yang lain, wah ini nih
siapa sih ini? Ya, kita rasa oh ini, ya. Tetapi kita lupa yang harus kita dengar adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah, kadang kita terlalu bangga, ya, ataupun kita tidak mau siapkan telinga kita, ya, karena kita selalu fokus kepada kelemahan kita. Ya, kita selalu terganggu dengan hal-hal yang mengimpit hidup kita sehingga kita tidak dapat fokus mendengar kepada Tuhan. Kita tidak dapat sediakan telinga kita untuk Tuhan. Ada banyak yang boleh mencuri perhatian kita. Ataupun karena kita dibisukan oleh gaya hidup yang berdosa. Kita tidak mau sudah mendengar karena kita ya adalah orang-orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin rasa bersalah, kita rasa tidak layak. Ataupun karena kita tidak mau sudah mendengar. Karena kita tinggal di dalam kehidupan yang berdosa. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, karena di dalam perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama, ia mengingatkan apabila kita datang menyembah Tuhan di bait Allah, ya, kita harus menghadap Tuhan. Jangan datang dengan tangan yang hampa. Ya, kalau kita baca di dalam Ulangan 16 ya 16 ayat 17 ya, diingatkan kepada setiap penyembah-penyembah, ya, orang yang datang menyembah kepada Tuhan, ya, jangan datang dengan tangan yang hampa, tangan yang kosong. Wah, kalau yang begini mungkin kita sudah pikir apa saya mau bawa setiap minggu. Ya, bagaimana saya mau menyembah Tuhan, apa yang saya harus persembahkan kepada Tuhan. Ya. Tetapi maksud daripada ayat ini adalah jangan datang dengan tangan yang hampa. Ya, berbicara tentang hidup seorang penyembah. Penyembah yang datang untuk mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Ya, bukannya kita datang asal duduk cukup. Berarti kita bukan seorang penyembah. Seorang penyembah apabila dia benar-benar datang untuk mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 17 dikatakan di sana, korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Karena Tuhan tidak berkenan dengan persembahan kita yang tidak disertai dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya. Tuhan tidak berkenan. Mungkin kamu pikir ketika kamu datang kamu bawa uang persembahanmu untuk kamu kata, wah, saya orang yang berapa persembahan, saya kasih yang paling banyak. Tuhan tidak berkenan tentang berapa banyak yang ingin kamu beri. Tetapi yang Tuhan ya inginkan seorang penyembah adalah seorang penyembah yang datang dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, saya ambil satu contoh ya daripada firman Tuhan, Raja Saul yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Di dalam 1 Samuel 15, 19 hingga 23, ya, ianya menceritakan tentang bagaimana Raja Saul tidak taat. Dia tidak taat kepada Tuhan, ya. Karena perintah Tuhan ya kepada bangsa Israel, kepada dia sebagai pemimpin pada ketika itu adalah untuk ya memusnahkan segala sesuatu milik orang Amalek. Dia kata sehingga tidak ada suatu pun yang tinggal. Nah, tetapi ketika Raja Saul ya datang ke sana, ya, dia apa yang dia lakukan apabila dia nampak sesuatu yang baik dia ambil, domba dia ambil, dia sembunyikan. Walhal perintah Tuhan kepada dia harus musnahkan. Karena bangsa Amalek ini adalah bangsa yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi hukuman Tuhan datang melalui bangsa Israel kepada mereka. Jadi Tuhan suruh memusnahkan. Tetapi ketidaktaatan Raja Saul, ya dia sembunyikan. Dia kata, wah ini kambing, domba, gemuk semua. Sehat-sehat semua. Bagus ianya dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan. Adakah Raja Saul pada ketika taat kepada Tuhan?
Walaupun dia pikir itu baik untuk dipersembahkan gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Tetapi pada akhirnya Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Jadi bukan soal korban persembahan yang harus kita bawakan. Maksudnya adalah sikap taat kita kepada Tuhan. Seberapa taat kita kepada Tuhan. Itulah yang menjadi persembahan kita ketika kita datang menghadap Allah. Sebagaimana kita bersiap sedia untuk menyediakan hati, telinga kita untuk mendengar Tuhan. Dan kita meresponi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Nah, saya ambil kesempatan ini. Ya, kongsikan kesaksian lah. Daripada saya cari kesaksian yang jauh-jauh. Saya ambil kesaksian pribadi saya. Ya. Karena waktu saya siapkan khotbah ini, saya langsung diingatkan kisah kehidupan saya. Ya, saya tidak tahu kalau saya pernah kongsi bagi jemaat di tempat ini. Karena saya membesar di gereja ini. Saya membesar dari kecil, ya. Saya tahu di mana saya selalu duduk di tempat ini. Dan apabila saya bersekolah, saya boleh katakan, saya adalah anak Tuhan yang jahat. Mungkin saya bukan kaki lepa, mungkin saya bukan orang-orang yang ya pembuat kejahatan, merosakkan barang dan segalanya. Tetapi saya boleh katakan saya lebih jahat daripada orang-orang itu. Kenapa? Ya, kenapa? Nah, ini saya punya kesaksian ya. Kenapa? Ketika saya datang beribadah, saya belum bertobat masa itu. Ketika saya datang beribadah, ya, saya datang beribadah di tempat ini, ya. Saya datang, masa itu saya masih bersekolah. Bila saya datang, ya saya menyanyi, ada masa saya menyanyi. Saya menyanyi, ya. Saya memberi persembahan. Tetapi, ya, ketika firman Tuhan dikabarkan, wah, saya buka Alkitab saya. Kemudian saya ambil kertas dan saya ambil pen menulis. Tetapi pada ketika itu, ya, buletin yang saya ambil, bukan saya tulis tentang firman Tuhan. Saya tidak tulis tentang firman Tuhan. Yang saya tulis adalah semua formula-formula yang diajar di sekolah. Ya, semua. Karena di ibadah bagi saya tempat untuk saya belajar. Saya ingat semua apa yang saya baca semalam. Apa yang saya belajar minggu lalu. Saya tulis. Ya, kadang buletin saya tidak cukup, kemudian saya ambil kertas kajang, saya lipat 4, saya letak dalam Alkitab saya. Nanti masa khotbah, saya mulai ingat setiap segala sesuatu, saya tulis. Ya, saya tulis. Karena apa? Karena pada masa sekolah, ya, saya berusaha untuk buat yang terbaik masa exam. Ya, karena di sekolah ekspektasi para guru-guru masa itu sekurang-kurangnya saya harus 6E masa itu. Jadi saya sangat berusaha. Saya tidak mau buang masa saya. Setiap masa saya mau belajar. Saya duduk, ya saya buat. Nah, saya tidak tahu kalau mungkin kawan saya yang tahu, tidak pernah pula mereka siku saya lah masa itu. Ya, saya tahu saya duduk di mana. Tempat Cikompeng salah satu tempat saya di sana itu. Saya buat. Tetapi apa yang terjadi? Masa SPM hari pertama, saya sakit teruk. Sampai saya tidak boleh jawab peperiksaan. Saya sakit. Saya paksa diri saya untuk datang ke sekolah. Saya paksa diri saya untuk jawab semua soalan. Saya sakit teruk. Dan akhirnya keluar keputusan. Ya, syukurlah enggak semuanya gagal. Ya, karena di subjek di awal SPM itu saya dapati bahwa subjek 1 minggu awal itu kebanyakan saya punya keputusan tidak baik. Ya, salah satunya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu zaman kami itu sangat berharga.
Walaupun kau kategori pangkat 1. Tetapi kalau kau punya BM saja, ya tidak lulus dengan baik, kau dapat pangkat 2. Justru saya punya keputusan banyak juga E. Tetapi ada subjek yang sangat penting saya dapat tidak baik, saya harus ulang. Sehingga ketika saya mau naik tingkatan 6 saya tidak dapat. Tidak layak karena saya banyak lagi orang yang pangkat 1 berbanding saya tidak dapat sekolah. Masa itu saya kecewa, saya marah sama Tuhan, kenapa saya sakit, saya marah. Ya. Jadi saya sambung belajar di swasta sambil tunggu. Nah, tetapi dalam masa yang sama bila saya sudah habis 6 rendah, mau naik 6 atas, ada lagi suatu perkara terjadi ya pada ketika itu abang saya accident dan itu membabitkan bapak saya juga. Jadi mereka tidak boleh kerja. Berbulan-bulan tidak boleh kerja. Akhirnya saya berhenti sekolah, saya harus tanggung adik-adik saya yang masih belajar, masih bersekolah. Saya harus tanggung mereka. Hati saya mau belajar Tuhan. Hati saya mau belajar. Tetapi bila saya renungkan baik-baik, saya harus bertanya, layakkah saya marah Tuhan? Dengan apa yang terjadi, harapan saya, layakkah saya marah Tuhan? Sebenarnya Tuhan lagi marah sama saya. Karena apa? Karena sikap saya tidak menghormati Tuhan dalam ibadah. Benar saya datang beribadah, tetapi sikap saya tidak memuliakan Tuhan. Itu menjadi pengajaran yang sangat berat bagi saya masa itu. Dari di situ, bila saya benar-benar menyadari kesilapan saya di hadapan Tuhan, saya mulai berhati-hati sikap saya di hadapan Tuhan. Saya mulai berhati-hati, saya berjaga. Kalau boleh Tuhan, saya mau beri yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena saya tahu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Mungkin saya pikir saya pandai, saya boleh bergantung dengan kemampuan saya. Tapi saya lupa bahwa Engkau Tuhan jauh lebih berkuasa. Sikap saya tidak memuliakan Engkau. Saya tidak siapkan telinga saya untuk Tuhan. Jadi saya belajar. Saya bertobat. Saya belajar. Memang saya marah awalnya. Sampai saya buang keputusan saya. Tetapi akhirnya Tuhan menyadarkan saya betapa pentingnya sikap saya datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu sikap kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Apa yang sedang kamu sibukkan hari ini? Ketika kamu duduk beribadah, apa yang kamu lakukan? Kamu harus tanya, adakah ini menyenangkan hati Tuhan? Ketika kamu beribadah di hadapan Tuhan. Saya benar-benar belajar. Saya benar-benar belajar daripada apa yang berlaku. Ya. Bagi saya itulah cara Tuhan bentuk saya. Dan saya harus mulai memperhatikan langkah saya, sikap saya ketika saya datang kepada Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Ya, katakan kepada kawanmu, tidak terlambat untuk bertobat. Ya, saya bersyukur karena saya sedar. Saya bersyukur saya sedar, Tuhan ingatkan saya. Ya, dari itu saya selalu berusaha apa yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kalau kamu rasa Reverend selalu berlebih-lebih, bukan berlebih-lebih. Karena saya harus pikirkan apa yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita selalu mengukur ikut standar pikiran manusia kita. Tetapi kita tidak menyiapkan telinga kita apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, yang ketiga, sama-sama katakan ketiga. Ya, ketiga adalah menetapkan hati Anda. Sama-sama katakan menetapkan hati Anda. Menetapkan hati Anda. Nah, mari sama-sama kita baca di dalam Pengkhotbah 5 ayat 5 hingga 6. Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Kerana sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Nah, daripada ayat petikan ini ya ada suatu teguran, peringatan yang sangat penting ya yang dikatakan di sana, jagalah mulutmu, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa ya.
Ini yang sederhana, tetapi kita harus hati-hati ya, mulut kita mudah saja jatuh di dalam dosa. Ya, karena dikatakan di sana karena adalah penting. Kadang ketika kita mengucapkan sesuatu itu sangat penting. Karena ianya sangat penting di mata Tuhan. Ya, apalagi kalau Anda mulai bernazar. Siapa sini pernah bernazar? Apa yang angkat tangan? Ya. Bernazar maksudnya ketika kamu pernah berjanji di hadapan Tuhan. Ya, mungkin kamu pernah, wah kalau saya lulus peperiksaan, ya saya mau melayani Tuhan. Ada banyak nazar-nazar. Ya. Ada satu kawan saya, dia kata, wah setelah urusan dokumen saya berusaha saya urus. Dia kata, kalau siap saya mau botakkan kepala saya. Dia kata demikian. Tapi sehingga hari ini saya belum nampak dia botakkan kepalanya. Ya, saya selalu ingatkan dia, Bila. Ya, tetapi dia bukan saja botakkan kepalanya, tetapi dia mulai serahkan hatinya untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Ya, dia betul-betul bukan kosongkan rambutnya, tetapi hatinya untuk Tuhan. Ya, jadi saya sangat senang. Ya, karena janji ini kita harus hati-hati. Ya, janji ianya memang datang secara rela tanpa dipaksa. Ada orang paksa kamu buat janji, nah itu tidak jadi janjinya karena ianya harus timbul daripada hati kita. Itulah disebut nazar dengan cara hormat. Ada sesuatu yang ingin engkau persembahkan kembali atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Nah, jadi di dalam kehidupan kita harus ingat ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Jadi ketika kita harus datang kepada Tuhan, kita harus ada datang dengan sikap takut. Ya, itulah kalau di ayat yang tadi, di akhir ayat itu dikatakan, tetapi takutlah akan Tuhan. Sebelum sesuatu yang kamu ucapkan, atau sesuatu yang kamu lakukan, atau sesuatu yang kamu janjikan ke hadapan Tuhan, ingat bahwa kamu berjanji di hadapan Tuhan. Ingat bahwa yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan itu di hadapan Tuhan. Jadi kita harus datang dengan sikap penuh hormat kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Apakah maksud sebenarnya takut ini? Ya, dalam bahasa aslinya yere. Sama-sama kita katakan yere. Ya, macam kenal ini bahasa nih. Yere. Ya, apa maksudnya takut? Takut di sini ya, bukannya sebenarnya ianya mengangkat standar menghormati Tuhan itu lebih tinggi dengan istilah takut. Kenapa ianya sangat penting dan kita harus pahami bersama-sama. Ya, kalau dia katakan takut bukan sekadar hanya sebatas kamu hormat. Yang penting saya hormat, datang, hormat. Tidak. Tetapi takut adalah benar-benar kita takut sama Tuhan. Takut kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah berkuasa atas hidup kita. Tidak ada yang jauh lebih berkuasa daripada Tuhan kita. Demikian rasa takut kita harus datang dengan sikap benar-benar. Ya, oleh itu kalau kita benar-benar mengerti rasa takut di hadapan Tuhan, saya percaya sikap menghormati tidak perlu diajarkan. Sikap menghormati tidak perlu disuruh. Karena ianya adalah seiringan dengan rasa takut, kamu akan rasa menghormati Tuhan, tidak perlu diajar. Ya, seperti dengan apa ini minyak tanah dengan pelita. Ya, kalau minyak tanah tidak ada, pelitanya tidak hidup. Sama artinya kalau kamu tidak takut, kamu tidak akan belajar menghormati Tuhan. Kenapa itu penting rasa takut di hadapan Tuhan? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa takut ini kita mengerti bahwa tidak ada yang jauh lebih mengambil tempat hidup kita sehingga kita mengabaikan takut kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saya ambil contoh kesaksian tadi. Karena saya takut gagal dalam peperiksaan sampai saya tidak menghormati Tuhan. Saya datang
Saya tidak hormati Tuhan karena saya ambil waktu itu karena saya takut gagal, saya takut kecewakan. Siapa-siapa yang mengharapkan saya keputusan yang sangat baik. Jadi sehingga saya tidak menghormati Tuhan. Kalau saya benar-benar mengerti takut ini, Tuhan yang lebih berkuasa, rasa takut saya kepada Tuhan, sehingga tidak ada ketakutan-ketakutan lain mengambil tempat hidup saya. Tidak ada. Kalau saya tanya apa yang kamu takuti? Ada yang kata takut mati, betul. Apalagi yang kamu takut? Ya, takut gagal, takut bankrupt yang bisnis, takut sakit, apalagi ada banyak ketakutan. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Apabila kita takut kepada Tuhan, tidak ada tempat ketakutan-ketakutan yang lain mengambil tempat kita. Hanya kita pandang kepada Tuhan bahwa Tuhan yang harus ditakuti karena Dia yang berkuasa di dalam hidup kita. Dia yang mengawal segala-galanya. Ya, sekarang kalau kita nampak di media sosial, ya sekarang jadi viral apa yang berlaku di Los Angeles. Ya, orang kata di sana adalah kota tanpa Tuhan. Ya, selalu diwar-warkan demikian. Kadang kita terlalu bergantung dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sehingga kita tidak rasa takut kepada Sang Pencipta. Kita lupa bahwa kita ini adalah ciptaan dan buatan tangannya. Apa yang kita miliki adalah pemberian daripada Dia yang menciptakan segala-galanya. Oleh itu rasa takut harus kembali kepada Tuhan. Rasa hormat harus timbul di dalam hati kita ketika kita menghadap kepada Tuhan. Harus demikian. Saya baru-baru ini ada belajar satu ya kemarin. Ya, ketika saya siapkan khotbah saya diingatkan apa yang berlaku semalam. Ya, kemarin petengah hari karena kami diundang ya oleh pemilik apa sudah namanya itu ya. Victoria Bay ya. Ada di Tinagat di sana, ada suatu tempat ya, itu jemaat kita, dia ada tempat untuk berekreasi lah, ya ada satu tempat berekreasi. Nah karena sebelumnya ini tempat, dia adalah private place ya, tidak dibuka kepada orang luar, dia berkunci. Jadi sepanjang kami di PJA ya yang lalu, kami selalu minta izin supaya kami boleh buat activity di sana. Ya, jadi bila kami minta, dia bilang, oh untuk pelayanan, dia kata untuk pelayanan boleh. Dia kasih kunci, walaupun dia tidak ada di Tahoe, dia kasih kunci dan kami boleh di sana buat pelayanan, ya fellowship bersama-sama, tak ada orang lain, kami saja. Ya, jadi ya kami sangat senang dan selalunya ya memang selalu kita berdoa untuk tempat itu dan sebagainya. Dan ada satu ketika bila kami buat fellowship dan kami ambil gambar ya, dan kami juga ambil satu video ya pakai drone dari atas tempat yang tinggi. Nah, jadi tempat itu jadi sangat terkenal. Viral di Tahoe, banyak orang mencari. Ini di Tahoe di mana? Kenapa kami tidak tahu? Karena tempatnya tertutup. Bukan untuk orang luar. Ya. Dan orang sering datang ya tanya kepada pemilik di sana bila buka kami mau masuk di sana ya. Dan setelah itu ya tidak silap saya tahun ini dia baru buka kepada pengunjung dan dia mulai renovasi pelan-pelan makin cantik tempatnya. Saya bukan promosi lah ya. Ya karena semakin cantik ya ada tiket tidak percuma masuk ya. Nah tetapi saya belajar daripada jemaat Tuhan yang ini, hamba Tuhan yang ini. Ya, karena dia undang kami untuk datang ke tempatnya, ya karena dia kata, dia mau mengucap syukur sama Tuhan. Jadi ketika dia datang, dia sudah sibuk-sibuk, ya urus segala sesuatu. Jadi dia buatkan kopi, dia mulai siapkan kuali. Padahal di situ ada juga pekerjanya. Kemudian waktu saya dekati dia, saya kata, Uncle, tidak payah sibuk-sibuk. Dia langsung jawab saya begini, it's an honor to serve, servant of God. Dia kata begitu. Saya langsung tersentuh. Saya lupa.
Ya, dia kata suatu penghormatan dapat melayani hamba Tuhan. Ya, padahal kami datang biasa-biasa saja kan, mau santai ya. Di situ saya rasa kemudian saya sadar bahwa ketika uncle itu dia giling kopi, ya dia buat segala sesuatu persiapan, dia masakkan kami mie karinya, dia masak sendiri, pekerjanya ada. Tapi bagi dia, waktu dia melakukan semua itu, ya memang benar dia layani kami tetamu yang datang. Tetapi ketika itu dia sedang melayani itu Tuhan. Penghormatan itu dia berikan kepada Tuhan. Dia mau muliakan Tuhan, dia mau layani sendiri. Ya tetamunya, ya dia nampak kami berapa padri datang juga, dia mau layani. Sebab bagi dia, ya bukan karena kami adalah padri ya pada ketika itu. Tetapi fokus pandangan penghormatannya itu kembali kepada Sang Pencipta. Jadi dia sendiri mau buat, uncle enggak payah susah-susah. It's okay. Satu-satu dia buat. Satu-satu dia serve. Satu-satu dia masak. Satu-satu dia hantar. Ya kalau dalam hati kita, kesiannya uncle ini susah-susah. Tetapi demikian cara dia memuliakan Tuhan. Ya, demikian sikap kita. Apa yang kita perbuat, cara kita menghormati Tuhan, kita harus kembali pandangan kita kepada Tuhan. Penghormatan hanya untuk Tuhan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sudah tidak tertuju dengan apa yang kita buat, tetapi kita tertuju kepada Tuhan yang kita layani, yang kita sembah. Demikian sikap kita, penghormatan. Karena kita tahu bahwa Dialah yang pemberi segala-galanya. Uncle itu tidak putus-putus cakap. Ini semua anugerah daripada Tuhan. Ini semua adalah pemberian daripada Tuhan. Ya, saya hanya mengurusnya. Dan saya mau menghormatinya. Sebelum kami pulang dia katakan, tolong berdoa untuk saya. Tolong berdoa ya untuk orang-orang yang masuk di tempat ini. Karena dia percaya bahwa berkat, penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan, penyediaan Tuhan, itu semua daripada dia. Dia hanya mau memuliakan Tuhan. Ya. Jadi itulah sikap yang kita harus ada. Di dalam kita mendekati Tuhan, kita harus benar-benar memandang kepada Tuhan kita. Bukan karena kita berada di tempat ini, tetapi karena Tuhan yang sedang ada di hadapan kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang harus dimuliakan. Amin jemaat Tuhan. Ya, saya mengundang pasukan pujian. Oleh itu di dalam penyembahan kita, kita harus mulai kembali menjaga langkah kita. Ketika kita siapkan hati kita untuk beribadah, siapkan langkahmu. Siapkan segala sesuatu untuk Tuhan. Siapkan masamu, siapkan tenagamu, siapkan segalanya untuk Tuhan. Ketika Anda datang duduk di tempat ini, siapkan telingamu, dengar baik-baik firman Tuhan. Dengar baik-baik pesanan daripada Tuhan untuk kamu bawa pulang. Untuk menjadi berkat atas hidupmu. Dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita. Kita harus melaraskan hati kita. Kita harus mulai kembali memandang kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang harus kami takuti dalam hidup kami. Saya sangat terdorong dengan cabaran persembahan Kak Kori tadi. Sederhana, tetapi kadang kita lupa. Kita harus mempersembahkan bermula daripada hati kita. Hormat Tuhan, sehormat-hormatnya. Dimanapun kamu, ya, apapun pelayananmu hari ini, sikap hormat perlu ada. Dan tidak perlu diajar, bermula dengan takut kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami ingin bernyanyi. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin memberi supaya setiap kami yang datang menyembah Engkau tidak datang dengan tangan yang hampa. Tapi kami membawa hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan.